Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog, and we will talk about kenapa akhirnya aku membuka sekolah pramugari. Jadi saya mau flashback sedikit. Jadi sebelum saya membuka sekolah pramugari, saya banyak mengajar di beberapa sekolah pramugari, dan itu I was quite surprised gitu ya. Harga sekolah-sekolah pramugari itu sangat-sangat mahal, puluhan juta. Jadi 20, 30, 40, mahal-mahal semuanya. I cannot lie to myself gitu, bahwa hati kecil saya itu berkata bahwa kok kasihan ya gitu, kasihan anak-anak ini, dimana mereka itu they dream to become a flight attendants gitu, mereka pengen jadi seorang pramugari, dan saya tahu persis bahwa untuk menjadi seorang pramugari itu sebenarnya hanya butuh preparation khusus, hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk bisa atau fokus untuk lolos tes seleksi aja. Karena nanti untuk materi kepramugarian sendiri atau materi tentang pesawat dan lain-lain itu akan diberikan oleh airlines gitu loh. Jadi ya kasihan anak-anak ini mau cari kerja, tapi mereka harus mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta di awal, yang dimana kita tahu bahwa itu semua tidak menjamin mereka untuk menjadi seorang cabin crew. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin menjamin, soal jamin dan menjamin, kita juga harus sadar bahwa ketika kita belajar apapun itu, misalnya kamu ambil kursus makeup artist, lulus emang kamu langsung jadi makeup artist? Enggak kan, semua depend on you. Banyak banget orang yang mengambil suatu pendidikan dan kerjanya nggak di bidang yang itu. Jadi kita harus pahami itu dulu. Kita bisa berhasil dalam sebuah karir, dalam sebuah pilihan karir, itu tergantung dari kitanya. Kenapa? Sekolah itu tuh hanya sarana. Mereka memberikan bekal ilmu, memberikan bekal apa yang kamu perlukan dan apa yang memang kamu lakukan bisa berkarir di bidang itu. Semuanya tergantung kamu. Karena untuk masuk ke sebuah perusahaan, kamu lulus kuliah misalnya ya, lulusan akuntan, kamu kan harus apply dulu kan di perusahaan, ikut tes interview, ikut tes sebagainya. Kalau mereka menyatakan lolos, baru kamu diterima. Tapi kalau kamu udah mencoba di berbagai macam perusahaan dan gak ada yang terima kamu pasti akan banting setir di jurusan yang lain. Jadi sama, sekolah pramugari pun juga sama, karena semuanya itu balik lagi back to ourselves. Are we capable, dan kita memang benar-benar qualified atau enggak gitu. Saya menyadari bahwa pramugari itu adalah profesi yang sangat bergengsi, banyak orang pengen buktinya, dan ketika ada lowongan pramugari yang daftar bisa ratusan bahkan ribuan, jadi artinya profesi ini juga dilirik oleh banyak orang gitu, dan banyak yang bingung gimana caranya untuk bisa menjadi seorang pramugari, karena kenyataannya ketika ada tes pun mereka punya kendala seperti gak bisa interview ya, masih grogi lah, atau mungkin nggak bisa make up, atau nggak punya confidence public speaking skills misalnya. Apa akhirnya sekolah-sekolah pramugari itu bisa sangat berkembang di Indonesia, karena memang kenyataannya banyak banget yang pengen berkarir di profesi ini dan mereka nggak tahu how to gitu, Okay, I know kalau misalnya mau jadi pramugari boleh bisa langsung apply di airlines, tapi kenyataannya, kita lihat kenyataannya, apakah kalian sudah merasa mampu? Atau kalau mau ngomongin, oh ya kak, banyak kok anak yang coba dan pas sekolah pramugari dia lolos. Oke, berapa banyak perbandingannya dari yang sekolah? Jadi kita balik lagi gitu, itu ada faktor luck juga, ada yang mungkin memang dia lolos karena dia punya background, dia sudah punya communication skill yang bagus, grooming yang bagus, dia punya attitude yang bagus, punya pendidikan yang bagus, bahasa Inggrisnya dia juga udah jago, jadi ketika dia tes pun itu gampang buat dia. Tapi bagaimana kok kalian yang mungkin baru lulus SMA, SMK, yang jadi pramugari dan belum punya bekal ilmu, jadi kalian nggak pede, ngerasa punya kekurangan? Ya mau nggak mau dong, sekolah pramugari adalah solusi, ya kan? Nah, saya membuatlah Red Wings ini gitu loh. Jadi benar-benar Red Wings ini pure keinginan saya untuk membantu adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya yang pengen jadi pramugari dan belajar yang memang apa yang dibutuhkan. Ilmu yang ada di Red Wings ini semuanya ilmu implementasi yang bisa diimplementasikan atau bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada materi kepramugariannya pasti ada, porsinya itu lebih besar materi-materi umum.
Jadi benar-benar materi-materi yang dibutuhin untuk bisa lolos seleksi. Seperti apa? Seperti mental building, karakter building, kemudian groomingnya, attitude-nya, bahasa Inggris gitu. Terus sampai kita ada tes TOEFL atau TOEIC gitu, IELTS, kemudian kita juga ada table manner, ada MC, ada performance, ada banyak sekali materi-materi yang bisa dipakai. Termasuk ada first aid, ada jadi first aid knowledge ya, bagaimana kita membantu kalau ada orang sakit, terus tentang firefighting juga. Jadi macam-macam, karena itu semua implementasi dari tugas pramugari dan implementasi ilmu umum yang bisa dipakai dalam keseharian. Niat saya adalah membantu. Kalau memang mau jadi pramugari, kamu fokus belajar, perbaiki apa yang kurang dari diri kamu untuk bisa lolos tes. Itu niatnya. Makanya kenapa Redwings itu biayanya bisa dicek sangat-sangat terjangkau. Kalau di sekolah lain bisa puluhan juta, di Redwings hanya 12 juta. Itu sudah sekolah, sudah asrama, udah ada transport, udah ada makan siang, semuanya, semua program. Jadi betul-betul ini benar-benar paket yang sangat terjangkau. Saya berani jamin bisa di-compare dengan sekolah pramugari yang lain. Dengan paket selengkap ini mereka harganya puluhan juta. Kenapa saya mau banting harga sampai segitunya? Karena memang niatan saya ya. Ini saya benar-benar, karena saya masih kerja juga, jadi I have another income gitu, dan saya juga punya beberapa bisnis ya, banyak bisnis juga. Jadi I earn money from some field gitu kan, dari pekerjaan saya, dari bisnis saya yang lain. Jadi benar-benar sekolah pramugari ini adalah, menurut saya adalah pengabdian buat saya. Saya benar-benar pengen orang itu terdidik dan tahu bahwa dia itu ketika dia sekolah di tempat saya, dia tuh benar-benar mendapatkan apa yang dia butuhin untuk bisa bekal dia nanti bisa bekerja, berkarir di dunia hospitality atau di dunia penerbangan, dan dia bisa menjadi orang yang punya nilai atau punya value ya. Kenapa? Dengan biaya yang sangat hemat saya memberikan banyak sekali fasilitas. Jadi memang mengajar itu adalah passion. Kedua, saya nggak pengen adik-adik semua itu terjebak dengan sekolah yang berpuluh-puluh juta. Harus bisa cerdas untuk bisa memilih mana sekolah yang bagus, yang benar-benar membantu kita untuk punya nilai, untuk bisa menjadi pribadi yang punya value, sehingga kita nanti mau bekerja di bidang apapun, khususnya di penerbangan, itu kita bisa lebih mudah diterima karena kita sudah punya bekal. Terus yang kedua, kenapa harus Redwings? Karena kayak misalnya dari segi pengajar di Redwings itu semuanya adalah profesional. Kita dari sarjana sampai S3, bahkan untuk pengajar pramugarinya pun walaupun masih aktif ataupun tidak aktif, itu kita saring dan kita pilih yang mereka itu adalah graduate dari sarjana, dari minimum S1. Di pengajarnya pun semuanya profesional. Walaupun pramugari pun saya sebagai founder, saya menyaring, saya benar-benar memilih seperti vlog-vlog saya yang sebelumnya, saya selalu kasih edukasi bahwa sekolah pramugari itu perlu dan tidak perlunya itu tergantung dari kalian. Kalau memang kalian merasa bahwa kalian sudah punya kemampuan, kemampuan dalam artian 4B ya, brainnya, beauty-nya, terus behavior dan juga brave-nya, ya bisa kok, kalian bisa langsung untuk daftar ke airline. So Redwings is one of the solution yang kalian bisa ambil untuk bisa mempertajam lagi kemampuan kalian dan mempersiapkan diri untuk bisa tes dan bisa diterima di maskapai.